Hai, salam fakta hantu buat kamu yang suka halu. Kalau di situ ada hantu, yuk kita bahas satu persatu. Balik lagi di channel ini, channel yang membahas seputar fakta-fakta hantu. Kalian wajib banget nih subscribe channel ini supaya kalian nggak takut yang namanya hantu. Oh iya, kalian juga wajib banget nih nonton video-video yang saya buat sebelumnya. Nih. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang fakta-fakta hantu kuntilanak. Ya, hantu yang satu ini adalah hantu yang paling eksis di dunianya dan paling banyak menampakkan diri. Oleh karena itu, kita bahas fakta-fakta penting hantu kuntilanak supaya kalian gak takut dengan hantu yang satu ini. Fakta yang pertama, kuntilanak merupakan jin dan bukan arwah dari orang yang meninggal. Jadi kuntilanak adalah jin wanita yang berasal dari bangsa jin, bukan dari bangsa atau arwah manusia. Banyak menjelaskan di situ bahwa kuntilanak adalah arwah dari kecelakaan atau mati bunuh diri atau orang melahirkan gagal. Fakta tersebut adalah salah kaprah. Jadi yang benar adalah kuntilanak merupakan hantu perempuan dari bangsa jin. Nah, kalau yang kuntilanak mengaku-ngaku dari arwah manusia, itu adalah tipu daya jin. Kalian tidak boleh mempercayai bahwa arwah kita bisa menjadi hantu. Jadi kuntilanak merupakan jin perempuan yang suka menampakkan dirinya dengan wujud seram, meniru wujud-wujud seperti orang yang berdarah-darah atau wujud kecelakaan, terutama perempuan, dan banyak lagi wujud yang tujuannya untuk menakut-nakuti kalian. Fakta yang kedua, ketawa cekikikan dan menangis dalam waktu dekat. Ini merupakan ciri-ciri kehadiran hantu kuntilanak. Jika kalian pernah berada di suatu tempat dan mendengar suara kuntilanak atau suara orang menangis dilanjutkan dengan suara cekikikan, itu menandakan bahwa hantu kuntilanak ada di dekat kalian. Ciri-ciri yang lebih spesifik lagi, ketika suara yang kalian dengar itu terasa lirih, maka hantu tersebut berada di dekatmu. Namun jika suara yang kalian dengar tampak begitu keras, berarti dia jauh dari kalian. Ditandai juga dengan bebauan anyir yang membuat hidung kalian terasa tidak nyaman. Yang perlu saya tambahkan, kuntilanak merupakan hantu yang tidak peduli berapa banyak orang yang lewat di tempat itu. Mereka memprioritaskan untuk mewujudkan dirinya atau menampakkan dirinya untuk membuat orang-orang takut dengan wujudnya. Beda dengan hantu pocong yang beraninya nampakin diri ketika kalian sendirian. Kuntilanak beda, dia berani menampakkan dirinya walaupun kalian berlima sekalipun. Tujuan utamanya adalah menakut-nakuti kalian. Kuncinya kalian itu harus berani ketika ada hantu kuntilanak mewujudkan dirinya. Kalau kamu berani, maka dia yang lari. Fakta yang ketiga, hantu kuntilanak mempunyai kaki yang tembus pandang. Jadi buat kalian yang pernah tertipu menonton konten bahwa kaki kuntilanak adalah kakinya sangat mulus, itu salah besar. Yang sebenarnya, jika kalian melihat kuntilanak, bisa dipastikan kakinya itu hampir tidak terlihat atau transparan. Hantu yang satu ini bisa berpindah tempat dengan cepat, yaitu dengan cara melayang atau terbang dengan gaya. Biasanya hantu ini suka tongkrongan atau bergelantungan di pohon-pohon besar. Pernah juga saya pada suatu malam ketika saya bersepeda di malam hari, saya disapa oleh hantu tersebut dan meminta tolong untuk mengantarkan ke suatu tempat. Namun ketika saya melihat
kakinya buntung, yang satunya seperti ada ke bawah, namun satunya itu buntung. Saya pun langsung tancap gas dan kabur. Itu cerita beneran. Memang tujuan kuntilanak itu untuk menakut-nakuti kalian. Fakta yang keempat, kuntilanak suka menempati bangunan-bangunan terbengkalai yang sudah tidak ditempati. Nah, itu merupakan tempat yang umum bagi kuntilanak untuk menampakkan dirinya. Juga dia suka bertempat tinggal di pohon waru doyong atau pohon waru yang sudah hampir roboh. Dan juga kuntilanak suka menempati tempat-tempat seperti pinggiran danau yang bersih. Beda dengan hantu pocong, menyukai tempat pinggiran kali yang kotor. Nah, hantu kuntilanak yang ini suka menempati pinggiran danau atau kali yang bersih. Nah, buat kalian yang pernah mancing dan dengar suara cetok-cetok seperti kalian menyentilkan jari kalian ke air, nah itu perbuatan kuntilanak. Tujuannya apa? Dia itu lagi yang mencari ikan untuk disantap. Nah, buat kalian yang penasaran itu suara hewan apa, nah itu perbuatan hantu beneran. Kuntilanak juga suka dengan darah haid atau yang berbau-bau darah manusia. Banyak kasus yang menceritakan bahwa wanita yang membuang pembalut dengan sembarangan dan tidak dicuci, maka dia diganggu oleh hantu kuntilanak. Nah, itu fakta, karena memang bangsa jin menyukai darah, terutama jin yang berhawa negatif. Dia juga suka mengganggu ibu-ibu hamil. Kalian tahu nggak alasan kuntilanak dinamai kuntilanak? Kuntil artinya suka dan anak adalah anak. Jadi artinya kuntilanak itu suka anak. Jadi merasa disisiri namun tidak disisiri. Kemungkinan besar itu adalah hantu kuntilanak yang menyukai kamu. Ada juga kasus ibu hamil hilang janinnya. Konon katanya ini perbuatan kuntilanak. Walaupun hanya mitos kuntilanak bisa mencuri janin ibu hamil, ini merupakan kisah yang bagus untuk memperingati ibu-ibu hamil supaya tidak keluar malam. Gangguan kuntilanak kepada ibu hamil merupakan ancaman serius. Nah, gimana cara menangkal hal tersebut? Menurut kepercayaan orang Jawa, kuntilanak takut dengan paku, gunting, ataupun pisau. Nah, itu merupakan cara menangkal supaya kuntilanak takut mendekatinya. Nah, juga harus menghindari keluar malam atau waktu maghrib. Ibu-ibu tidak boleh di luar sendirian. Fakta terakhir, kuntilanak bisa menyukai anak laki-laki dewasa. Seperti halnya istri, kuntilanak bisa menyukai manusia, tidak terkecuali kamu. Ciri-ciri orang yang dicintai oleh kuntilanak adalah cintanya selalu gagal. Kenapa? Anak bisa menjadi istri gaib kalian dan overprotective, cemburu terhadap kalian ketika kalian mempunyai pasangan. Nah, itu bisa menyebabkan kalian hubungannya selalu gagal, terutama laki-laki yang ganteng dan mempunyai ketertarikan sendiri. Ketertarikannya seperti apa? Suka hal-hal negatif, seperti kalian tahu sendirilah, olahraga WC. Itu bisa membuat kalian dicintai oleh hantu kuntilanak. Saya pernah mengalami ketempelan, bukan dicintai. Namun kesalahan saya adalah waktu itu ikut-ikutan minum minyak wangi. Nah, itu bisa menarik perhatian kuntilanak supaya dia menempel di diri kamu. Oleh karena itu, kalian harus menghindari hal-hal yang memancing hantu untuk menempeli kalian. Cukup sekian fakta yang bisa saya berikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai ketemu lagi. Buat kalian yang ingin request selanjutnya mau dibuatin video apa, silahkan.